COVID-nya. Kepada Korlam, segera kembali karena ini melanggar daripada aturan. Dua polisi kena sabetan samurai saat aksi 1812. Mana nih yang suka teriak hak asasi manusia atau HAM? Ditulis X Hardy di siword.com dan berbagai sumber. Halo Indonesiaku. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Seperti kita ketahui, aksi 1812 kemarin tidak berjalan terlalu damai. Ada sedikit gesekan. Bahkan saat dilakukan razia, ada peserta aksi yang kedapatan membawa senjata tajam. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ada yang membawa narkotika atau ganja. Apakah ini yang dinamakan revolusi akhlak? Seperti yang selama ini digaungkan oleh imam jumbo mereka, yakni Muhammad Rizik Shihab, kok bisa malah membawa narkotika seperti ganja dalam memberikan aspirasi? Entah mungkin mau party sambil goyang kepala sampai ambruk. Di tengah-tengah aksi 1812, ada beberapa insiden. Dua orang polisi terluka akibat sabetan samurai dan penusukan saat membubarkan aksi pendukung Rizik Shihab di depan Balai Kota Jakarta. Ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di Monas, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang membubarkan massa yang awalnya berkumpul di Monumen Patung Kuda. Kepolisian kemudian bergerak mendorong massa untuk membubarkan diri. Namun saat berada di depan Balai Kota Jakarta, mendadak ada seorang pengunjuk rasa yang mengeluarkan senjata tajam dan menyerang petugas. Pria yang diduga membawa senjata tajam itu kemudian diamankan dan dibawa ke mobil tahanan. Senjata tajam tersebut jenis samurai, juga kemudian disita polisi. Ini bukan aksi damai, tetapi memang sengaja ingin berbuat kerusuhan. Kelompok sebelah dengan entengnya mengatakan itu adalah oknum yang sengaja menyusup dan merusak nama baik ormas. Ormas yang terkenal suka sweeping, intimidasi, persekusi, dan melakukan kekerasan, apakah perkataannya bisa dipercaya? Ngaku tidak pernah bersenjata, membawa tangan kosong, percaya? Lihat aja beberapa pengikutnya yang suka maki-maki dengan kata kasar. Mulutnya aja barbar, seperti tidak pernah disekolahkan. Track record mereka aja buruk sekali, masih saja mengaku paling benar dan paling suci. Karena peserta aksi mengeluarkan senjata tajam dan menyerang polisi hingga terluka, mari kita bicara soal hak asasi manusia atau HAM. Biasanya kalau pendemo terluka, yang teriak HAM akan keluar dari sarangnya, lalu teriak HAM. Mereka akan teriak salahkan aparat yang represif dan bertindak semena-mena tanpa melihat alasan dan kronologisnya. Sekarang ada dua orang polisi terluka terkena sabetan samurai dan ditusuk dengan senjata tajam. Mana yang teriak hak asasi manusia? Cepatlah keluar dari tempat persembunyian dan beri komentar. Jangan sampai berstandar standar ganda. Dan jangan jadi pengecut, tak tahu malu bermuka tembok. Jangan hanya saat warga sipil menjadi korban lalu teriak hak asasi manusia. Dan saat polisi terluka lalu pura-pura tidur. Munafik kalau tidak berani mengecam aksi pendemo yang barbar itu.
Apakah polisi bukan manusia juga, sehingga kalau terluka menganggap saja resiko pekerjaan dalam menciptakan ketertiban umum? Tidak perlu hak asasi manusia karena polisi bukan manusia. Justru pendemo itulah yang kelakuannya bukan kayak manusia. Lagi masa pandemi wabah COVID-19 malah melakukan demo kerumunan. Tidak takut menjadi klaster baru? Tidak diberi izin kepolisian untuk melakukan demo, malah tetap gelar demonstrasi. Demo membawa senjata tajam pula. Itu manusia atau bukan? Itu orang waras atau bukan? Tindakan mereka aja tidak mencerminkan hak asasi manusia, malah menyuarakan protes lewat senjata tajam. Gila bener. Kalau tidak bisa netral dan memilih berat sebelah, lebih baik jangan sok bawa-bawa hak asasi manusia atau HAM. Kalau dipikir-pikir, keselnya minta ampun. Dikasih hati minta lobster bakar. Sampah bener. Dibiarkan malah makin ngelunjak dan mulai menginjak. Lama-lama mereka bakal menghancurkan negara ini. Peduli amat dengan mereka. Harusnya diberantas dan ditindak tegas. Masa bodoh dengan hak asasi manusia. Mereka aja tidak menghargai dan paham apa itu hak asasi manusia sesungguhnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentuk dari perjuangan selama ratusan tahun melawan penjajahan. Dan sekarang kelompok sampah yang menjual agama tapi diam-diam ingin membolak-balik negara ini hingga hancur berantakan. Menggunakan cara halus rasanya tidak akan mempan. Mereka sendiri saja suka pakai cara keras dan brutal. Menggunakan cara halus sama saja bakal diinjak oleh mereka. Rakyat pun sudah gerah, tidak tahan dan bahkan marah. Fenomena ini seolah-olah dibiarkan berlarut-larut, bertahun-tahun. Harusnya ini dijadikan alasan untuk menindak tegas kelompok ini hingga ke akar-akarnya. Rakyat yang cerdas yang menggunakan akal sehat sudah mendukung. Umat Islam yang mayoritas di negeri tercinta ini yang berpikiran akal sehat juga telah mendukung TNI dan Polri. Jadi tunggu apa lagi? Yang teriak protes itu kalau bukan simpatisan mereka sendiri, ya pasti orang-orang munafik yang ingin politisasi isu ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.